Hentikan dia, sama sekali tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Dia melahap jiwa Kaisar Hantu Kembar. Monumen 9 Jiwa marah. Begitu banyak dari mereka akhirnya membunuh Kaisar Hantu Kembar. Selama jiwa dibawa kembali dan diserahkan kepada Suan Santian untuk ditangani. Monumen 9 Jiwa, Hudu, Wu Jiang dan Xiao Yue juga mengangguk, lalu perlahan-lahan mengelilingi Yukuan. Ayo, Yukuan mencoba yang terbaik untuk menekan serangan balik dari jiwa Kaisar Hantu Kembar di tubuhnya. Ini bukan tugas yang mudah untuk melahap jiwa Kaisar Hantu Kembar, jika bukan karena ada terlalu banyak manusia kuat di sini, Yukuan pasti tidak akan memilih untuk langsung melahap, metode yang sangat tidak aman ini. Jadi sekarang saya melakukan yang terbaik untuk menekan serangan balik dari jiwa Kaisar Hantu Kembar, jika tidak, setelah itu dibalas, Yukuan juga akan dikendalikan oleh jiwa Kaisar Hantu Kembar dan menjadi Kaisar Hantu Kembar. Pergi. Hong Ye juga tahu bahwa mereka berdua pasti tidak akan menjadi lawan mereka saat ini, dan kemudian matanya sedikit tenggelam, dan kemudian ruang yang menakutkan itu hancur seketika. Pada saat yang sama, ruang seluruh hutan rusak. Ayo pergi. Hong Ye juga tidak ragu-ragu, mendukung Yukuan dan menghilang di hutan mayat ini. Hutan mayat neraka ini juga merupakan benteng di dunia hantu. Saya tidak berharap mereka bersedia meledakkan ruang di sini. Monumen 9 Jiwa juga berkata, berhenti mengejar, ruang hutan mayat ini akan runtuh, mari kita selamatkan para kontestan ini terlebih dahulu. Suara Chang Yu muncul di benak Monumen 9 Jiwa. Ketika beberapa orang mendengar kata-kata itu, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya, tetapi mereka tidak berharap kembali tanpa hasil pada akhirnya. Benar saja, itu masih langkah yang salah. Monumen 9 Jiwa juga berkata dengan marah, jelas ada yang tidak beres pada langkah terakhir menaklukkan Kaisar Hantu Kembar. Wu Jiang, Hudu, bawa orang-orang pergi. Chang Yu membentuk dua lorong ruang di hutan mayat. Pembatasan misterius yang hanya bisa masuk tetapi tidak keluar dari hutan mayat ini juga langsung hancur ketika Kaisar Hantu Kembar dibunuh oleh Xiao Yan. Tetapi saya harus mengatakan bahwa Kaisar Hantu Kembar sangat ketakutan sehingga bahkan tidak tahu bagaimana dibunuh oleh Xiao Yan. Teratai Xiao Yan yang menakutkan menyerang tubuh Yin Xie secara tiba-tiba, tetapi dengan kekuatan Kaisar Hantu Kembar, Kaisar Hantu peringkat 8, itu tidak cukup. Hanya saja kekuatan misterius dari jimat yang melahap jiwa meledak tiba-tiba ketika Lotus menyentuh Kaisar Hantu Kembar, dan kemudian berubah menjadi kekuatan pengekangan yang besar, menekan Kaisar Hantu Kembar sampai mati. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan dari Lotus juga tersapu secara instan, sehingga Kaisar Hantu Kembar tidak punya waktu untuk menggunakan cara apapun, dan terbunuh. Kesombongan Kaisar Hantu Kembar. Lagi pula, bahkan jika Kaisar Hantu Kembar mati, dia tidak tahu bahwa kekuatan itu adalah kekuatan prajurit jahat di dunia hantu. Di antara tentara jahat di dunia hantu, kelangkaan mereka sebanding dengan api suci, jadi tidak heran jika Kaisar Hantu Kembar akan berakhir seperti ini. Sampai saat ini, Kaisar Hantu Kembar Yingxai juga benar-benar jatuh. Hantu di dunia hantu berbeda dari manusia, dunia hantu pada dasarnya adalah tubuh jiwa yang mati, jadi setelah jatuh, itu menjadi jiwa. Ada semangat juang dalam tubuh manusia, dan kematian juga dapat memadatkan kekuatan jiwa untuk melarikan diri, sehingga menemukan kesempatan untuk kebangkitan. Sebagian besar hantu di dunia hantu datang dari sini. Hanya saja setelah Kaisar Hantu jatuh, untuk beberapa alasan, itu mengembun menjadi jejak jiwa, dan jiwa itu adalah simbol Kaisar Hantu. Ini juga merupakan kejatuhan Kaisar Hantu Kembar yang sebenarnya, selama ada jiwa Kaisar Hantu, tidak akan lama Kaisar Hantu akan muncul. Adapun jiwa Kaisar Hantu, pembangkit tenaga dari Sekte Super Suan Santian juga telah bekerja sama untuk mempelajarinya, tetapi mereka belum menemukan cara untuk menghancurkannya. Kompetisi perebutan poin ini sudah berakhir, semuanya, ikut aku. Hudu memimpin dengan berkata, dan kemudian suaranya menyebar ke setiap murid yang berpartisipasi. Saat suara Hudu jatuh, mata banyak orang di tanah juga beralih ke Xiao Yan, yang sedikit lemah di langit. Karena mereka semua tahu bahwa jika Xiao Yan tidak membalikkan keadaan di akhir kompetisi perebutan poin ini, maka konsekuensinya akan sangat tragis. Semua orang di tanah juga saling memandang, dan kemudian tanpa ragu, Doki langsung muncul, dan kemudian menuju lorong. Kompetisi perebutan poin sudah berakhir, dan sisanya adalah memilih sekte.
Ayo pergi juga, Luo Guang juga berkata, dan kemudian Luo Guang juga melihat Mu Feng dan Yue Ru terbang lurus ke langit. Ruang kedua terus membuat para kontestan melarikan diri dengan tertib. Ayo pergi juga, Xiao Yan juga berkata dengan suara rendah, sekarang tubuhnya sudah memasuki keadaan di mana Qi habis, tapi untungnya dia berhasil. Anak ini, Xiao Yue juga memandang dan tersenyum. Pada awalnya, saya hanya memiliki minat yang sama. Saya tidak berharap Anda menyelamatkan hidup saya hari ini. Xiao Yue juga tertawa. Xiao Yue, kamu telah bekerja sangat keras selama ini. Mulai sekarang, kamu telah mendapatkan kembali kebebasanmu. Setelah monumen 9 jiwa selesai berbicara, cahaya putih susu melintas di tubuh Xiao Yue dan kemudian dimusnahkan. Aku sudah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Xiao Yue juga berkata sambil tersenyum, lalu menyapa Xiao Yan, tetapi sebelum pergi, dia masih meminta Xiao Yan untuk membatalkan perjanjian sebelumnya, dan Xiao Yue juga menemukan. Ada cara lain untuk menyelamatkan Raja Serigala Guntur Biru Perak, jadi tidak perlu merepotkan Xiao Yan. Sejauh ini, transaksi antara Xiao Yue dan Xiao Yan telah dibatalkan, tetapi keduanya telah menjadi teman baik. Kali ini, terima kasih banyak. Chang Yu juga berkata kepada Xiao Yan. Senior, kamu sopan. Xiao Yan juga berkata dengan sopan. Ketika Xiao Yan menoleh untuk melihat Mu Yingying sebelumnya, dia menemukan bahwa Mu Yingying menatapnya terus-menerus, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Tetapi saya harus mengatakan bahwa Mu Yingying juga cukup menawan di bawah pengamatan yang cermat. Hei, ayo pergi. Xiao Yan berkata kepada Mu Yingying, dan kemudian dia tidak lagi ragu-ragu, dan pergi dengan beberapa orang di sekitarnya. Pada saat ini, hutan mayat neraka juga hampir runtuh. Ya, Mu Yingying menjawab dengan lembut, dan kemudian dia mengibaskan kuncir kudanya yang indah. Mu Yingying dan harimau suci api surgawi mengejar Xiao Yan dan yang lainnya. Aku benar-benar tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk kehilangan jiwa kaisar hantu kembar. Gumam Chang Yu, dan kemudian menghilang di hutan mayat. Dengan menghilangnya Chang Yu, hutan mayat juga benar-benar runtuh di masa depan, juga tidak ada tempat untuk hutan neraka. Bocah itu Yingsai dibunuh oleh manusia tepat setelah menembus segel. Kaisar hantu yang sok, itu benar-benar konyol. Sosok ramping di kursi, abadi, juga berkata di tempat yang jauh. Sosok di atas kursi, Xian, dipenuhi dengan energi hantu, tetapi auranya jauh lebih kuat daripada roh-roh jahat. Di lorong ruang gelap, Xiao Yan juga lega, kompetisi penjarahan sialan ini akhirnya berakhir. Selain prajurit jahat di alam hantu jimat pemakan jiwa, keuntungan dari perjalanan ini, tetapi setelah meninggalkan hutan mayat, Xiao Yan juga menemukan bahwa semangat juang di tubuhnya tampak agak redup. Ini membuat Xiao Yan cukup puas. Bagaimanapun, dia baru saja menembus Dou di bintang 4 beberapa bulan yang lalu, dan kekuatannya menunjukkan tanda-tanda terobosan dalam waktu singkat, jadi dia pasti sedikit bersemangat. Diri saat ini adalah kekuatan Kaisar Dou bintang 4 pada tahap awal. Setelah kompetisi penjarahan ini berakhir, dan setelah bergabung dengan sekte, ia akan dapat menerobos ke tengah Kaisar Dou bintang 4. Namun, Xiao Yan juga tahu betul bahwa tanda terobosannya kali ini adalah karena pertempuran antara dirinya dan Kaisar Hantu Kembar. Xiao Yan juga menyadari pentingnya kekuatan saat ini, jika bukan karena ki pertempuran murni dari Kaisar Pertempuran Bintang 7, dan secara kebetulan, ia memperoleh jimat pemakan jiwa untuk menahan Kaisar Hantu Kembar, memberi Xiao Yan 10 nyawa, Xiao Yan pasti tidak akan berani melawannya, tapi untungnya Xiao Yan berhasil. Tepat setelah meninggalkan hutan mayat neraka dan memasuki terowongan ruang, Xiao Yan juga menemukan bahwa para pemain yang berpartisipasi dalam kompetisi perebutan poin kali ini juga memandangnya secara berbeda, seolah-olah ada jejak rasa hormat, dan Xiao Yan cukup bingung dengan ini. Benar-benar mengkhawatirkan. Suara lega juga masuk ke telinga Xiao Yan. Hehe, Xiao Yan juga tersenyum dan menggaruk kepalanya, lalu menatap Chang Yu. Chang Yu adalah wakil pemilik paviliun dari paviliun luar, paviliun Fenxiang, dan dia juga harus bertanggung jawab atas kompetisi ini. Senior, kali ini kompetisi perebutan poin menghadapi peristiwa yang tidak terduga, jadi bagaimana peringkat akhir dihitung? Xiao Yan juga tiba-tiba teringat, inilah yang paling dipedulikan Xiao Yan, lagi pula, hanya tempat pertama yang bisa memasuki kolam kekaisaran keluarga kerajaan yang misterius.
Memang benar bahwa kami lalai dalam kompetisi ini, tapi untungnya Anda membalikkan keadaan pada akhirnya, jadi kali ini kami berencana untuk membiarkan Anda, Mu Yingying dan Mu Feng, pergi ke kolam kekaisaran. Untuk tempat pertama, kata Chang Yu di sini, tetapi juga tersenyum perlahan, dan kemudian berhenti berbicara. Xiao Yan merasa lega ketika mendengar bahwa Chang Yu berkata bahwa dia memiliki kualifikasi untuk memasuki kolam kekaisaran. Karena dia sudah memiliki kualifikasi untuk memasuki kolam kekaisaran, peringkat ini juga sia-sia, dan peringkat nomor 1 tidak lagi penting. Hei, Xiao Yan, kamu mungkin tidak tahu sesuatu, maka tempat pertama adalah kamu. Mu Feng juga berkata dengan bersemangat dari samping, jelas dia tidak puas atau memiliki emosi lain karena Xiao Yan memenangkan tempat pertama, beberapa hanya bersemangat dan bahagia untuk Xiao Yan. Tapi apa yang membuat Mu Feng paling bahagia adalah dia juga memiliki kualifikasi untuk memasuki kolam kekaisaran, yang sangat menyenangkan. Apakah aku yang nomor 1? Xiao Yan juga bingung, mengingat bahwa dia berada di 10 besar atas poinnya. Adapun yang nomor 1, bukankah seharusnya Mu Yingying? Jika bukan karena Anda untuk membalikkan keadaan pada akhirnya, maka kita akan sepenuhnya berada di hutan mayat neraka. Mu Yingying juga berkata dengan suara seperti lonceng perak. Ya, Xiao Yan juga berkata, awalnya, saya tidak terlalu peduli dengan peringkat ini, hanya untuk mendapatkan kualifikasi untuk memasuki kolam kerajaan keluarga kerajaan Xuanling. Di mana, tetapi ada hal-hal yang membuat manusia yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Api suci. Bahkan jika hanya ada sedikit kesempatan, Xiao Yan pasti tidak akan menyerah, bagaimanapun juga, sesuatu seperti api suci terlalu berharga. Hei, kenapa kamu seperti ini? Aku dengan hormat memberimu tempat pertama, bukankah kamu mengucapkan terima kasih? Mu Yingying menggigit bibirnya, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan kejam, tidak senang. Kalau begitu aku akan berterima kasih untuknya. Yueru juga melangkah maju dan berkata kepada Mu Yingying. Terkadang, intuisi seorang wanita sangat kuat, misalnya, saat ini, Yueru merasa bahwa Mu Yingying tampaknya memiliki pemikiran lain tentang Xiao Yan. Mu Yingying juga dipenuhi dengan keluhan oleh adegan yang tiba-tiba ini. Tepat saat dia akan keluar, dia dihentikan oleh harimau suci api surgawi di sampingnya. Kamu bibi kecil, wanita ini memiliki aura yang aneh, sedikit seperti aura seorang pewaris. Harimau suci Tianhuo berbisik di samping Mu Yingying. Ketika Mu Yingying mendengarnya, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Alasan mengapa Mu Yingying tertarik pada Xiao Yan adalah karena Xiao Yan memiliki aura yang dia kenal. Xiao Yan memandang keduanya yang terus berdebat, menggelengkan kepalanya dengan sakit kepala, dan kemudian berdiskusi dengan Mu Feng. Lalu apa sebenarnya kolam kekaisaran itu? Xiao Yan juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu secara spesifik. Bagaimanapun, kolam kekaisaran adalah hal yang paling berharga di keluarga kerajaan Xuanling, dan penjaganya sangat ketat. Bahkan pusat kekuatan Kaisar Dou Bintang 7 tidak berani pergi ke sana dengan gegabah. Namun, satu hal yang pasti, kolam kekaisaran pastilah hal yang baik, jika tidak, keluarga kekaisaran Xuanling tidak akan menjaganya, Mu Feng juga berkata. Karena itu, mungkin keluarga kekaisaran Xuanling menggunakan kolam kekaisaran ini untuk memikat para kontestan agar bergabung dengan mereka. Lagi pula, selama Anda bergabung dengan mereka, Anda juga memenuhi syarat untuk memasuki kolam kekaisaran. Itu hanya sekelompok manusia yang sia-sia. Chang Yu juga berkata perlahan. Sepertinya hubungan antara paviliun dupa pembakaran dan keluarga kerajaan Xuanling tidak terlalu baik. Xiao Yan juga dengan cepat bergumam di dalam hatinya setelah mendengar ini. Pada saat ini, mereka berada di lorong luar angkasa, menurut kata-kata Chang Yu, ketika mereka meninggalkan lorong luar angkasa, mereka harus naik gunung dan memilih sekte. Karena itu, Xiao Yan juga harus membuat rencana lebih awal untuk bergabung dengan sekte itu. Namun, kamu tidak perlu terbebani. Tidak peduli sekte mana yang kamu ikuti, dengan bakatmu, kamu akan dapat memperoleh banyak sumber daya, dan masa depanmu akan mulus. Chang Yu juga berkata saya tidak tahu kapan pil Doudi akan didistribusikan. Xiao Yan juga buru-buru mengubah topik pembicaraan, tetapi Xiao Yan ingat dengan jelas bahwa 10 pemain teratas dalam kompetisi perebutan poin ini dapat memiliki pil Doudi.
Hanya masalah waktu sebelum kekuatannya saat ini menembus tahap tengah Dou di bintang 4, dan ketika Dou di Pil ditambahkan, dia akan tiba-tiba menjadi kekuatan Dou di bintang 4 puncak. Inilah yang membuat Xiao Yan bersemangat. Hehehe, pria kecil yang cerdas. Chang Yu juga tertawa. Jangan khawatir, ketika kamu bergabung dengan sekte, itu akan dibagikan kepadamu, kata Chang Yu sambil tersenyum. Ayo pergi, ini akhir, setelah kamu keluar dari lorong ruang angkasa ini, kamu akan mencapai kaki gunung. Utusan dari berbagai sekte juga menunggumu di puncak gunung. Ketika kamu bergabung dengan sekte, mereka akan membawamu langsung ke sektemu sendiri. Chang Yu juga berkata, hati-hati dengan keluarga kerajaan Xuanling dan Salomo. Tepat ketika Xiao Yan menemukan bahwa pintu cahaya muncul di lorong ruang angkasa, sebuah suara juga terdengar di dalam hatinya, dan itu adalah transmisi suara Chang Yu. Chang Yu awalnya ingin ikut campur, tapi bakat Xiao Yan dan yang lainnya bukanlah masalah sepele. Jika mereka bergabung dengan paviliun dupa pembakaran mereka, hanya saja Chang Yu khawatir. Itu akan menjadi bumerang, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga cukup lega. Tampaknya orang-orang di paviliun dupa pembakaran semuanya baik-baik saja. Suan Santian, biarkan aku Xiao Yan datang menemuimu. Xiao Yan juga tertawa, dan tanpa ragu, sosoknya bergerak dan menghilang ke lorong ruang angkasa.